Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aurelia Wibawanti dari kelas Tadris IPA SA dengan NIM 208200036. Di sini saya akan mempresentasikan RPP tentang materi pembelajaran dari SMP Negeri 1 Lopo, kelas 8, kurikulum 2013 semester 1. Tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, ada kompetensi inti yang dibagi menjadi 4, yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba, mengelola, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan, dan menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dan ada materi pembelajaran, yaitu 1. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan berkebangsaan. A. Hakikat mobilitas sosial. B. Pluralitas masyarakat Indonesia. C. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian kelas, yaitu di sini ada tugas organisasi kelas. Ketua kelas mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Wakil ketua membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan menggantikan tugas ketua apabila tidak masuk sekolah. Ketiga, sekretaris mengarsipkan surat izin dan mengisi jurnal kelas. Keempat, bendahara mencatat dan mengatur transaksi keuangan dalam kelas. 5. Keamanan, menjaga barang di kelas supaya tetap aman dan memastikan kelas dalam keadaan tertutup saat pulang dan istirahat. 6. Kenyamanan, memperhatikan sarana prasarana di kelas, apabila ada kerusakan segera lapor pada Wakasarpras. 7. Kebersihan, menjaga kebersihan kelas dan mengingatkan jadwal piket harian. 8. Ketertiban, menjaga kelas agar tidak ramai saat jam kosong dan saat istirahat. 9. Keindahan, menata letak alat kebersihan supaya enak dipandang. Dan 10. Kekeluargaan, menjaga kerukunan dan solidaritas serta menumbuhkan rasa empati pada seluruh anggota kelas. 11. Keagamaan, mengingatkan waktu sholat jamaah dan mencatat daftar hadir sholat jamaah, serta ada jadwal piket dan jadwal pelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya komunikasi kelas. Komunikasi kelas dibagi menjadi 2. Yang ke-1, komunikasi formal, rapat kelas, rapat pengurus kelas beserta wali kelas, diskusi kelas, rapat antara komite dan wali murid, pengambilan raport. Kedua, komunikasi informal, komunikasi antar anggota kelas. Selanjutnya ada kontrol kelas, yaitu ada tata tertib untuk siswa dan ada tata tertib untuk guru. Tata tertib untuk siswa adalah 1. Datang tepat waktu sebelum jam 7. 2. Memakai atribut lengkap dan seragam sesuai hari. 3. Memakai sepatu hitam boleh bertali. 4. Bagi siswa laki tidak boleh menyemir dan menguncir rambut. 5. Bagi siswa perempuan wajib memakai kerudung bagi yang beragama muslim khusus pelajaran PAI. 6. Seragam dilarang ketat dan membentuk bodi. 7. Dilarang mengerjakan PR di kelas. 8. Wajib mengikuti kegiatan pembiasaan dan sholat wajib sunnah atau berjamaah.
9. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dipimpin oleh ketua kelas. 10. Berperilaku sopan santun pada guru dan teman sekelas. 11. Tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Tata tertib untuk guru yaitu 1. Wajib datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Memasuki kelas tepat pukul 7 dan mengikuti doa serta kegiatan pembiasaan. Ketiga, dilarang bermain HP saat menerangkan pelajaran. 4. Dilarang berpakaian ketat dan menunjukkan bodi. 5. Dilarang meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. 6. Dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. 7. Dilarang menghukum siswa dengan kekerasan. Selanjutnya ada mengontrol mendesain ruang kelas, yaitu 1. Lingkungan kelas. Ventilasi udara ada 6, tetapi ditutup menggunakan mika plastik agar udara AC tetap di dalam ruangan dan tetap dingin. Lalu terdapat 2 blower yang bertujuan sebagai sirkulasi udara. Untuk penataan cahaya berkaitan dengan lampu ada 4 lampu yang diletakkan di atas, yaitu jenis lampu neon yang berwarna putih. Penyediaan gambar terletak pada mading kelas dan figura foto presiden dan wakil presiden yang ada di atas papan tulis, serta lambang negara berada di tengah. Yang kedua, penataan bangku. Bangku ditata dengan formasi chevron. Ada 15 bangku siswa, 1 bangku terdiri atas 2 kursi, berarti ada 3 deret. 1 deret diisi 5 bangku. Bangku yang diduduki tidak tetap, namun rolling menyamping setiap 1 hari sekali. Untuk deret 1 khusus murid yang pendek dan deret paling akhir untuk murid yang tinggi dengan tujuan agar bisa melihat dengan jelas saat guru menerangkan dan guru bisa berinteraksi. Selanjutnya ada penataan kebersihan dan keindahan kelas. 1. Penataan kebersihan. Terdapat 1 tempat sampah yang dilengkapi kresek merah. Sampah yang dibuang di dalam kelas khusus sampah kering seperti kertas, pulpen yang habis, botol minuman plastik. Petugas yang membuang sampah ialah petugas piket. Untuk sampah basah wajib membuang di luar kelas karena sudah disediakan tempat sampah yang besar. 2. Pemajangan lukisan. Lukisan dipajang di pinggir mading sehingga mading tidak kosong. Lukisan berasal dari hasil karya siswa dalam proses mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Hanya beberapa lukisan saja karena yang lain hasil karyanya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Yang ketiga ada pemasangan hasil karya murid. Pemasangan dilakukan oleh murid sendiri. Setiap ada karya yang unik langsung memasangnya di dinding. Penempelan karya dengan solasi putih, kadang sampai naik kursi atau meja untuk menempel hasil karya di tempat yang tinggi dan tidak bisa digapai. Keempat, ada penyediaan papan untuk hasil karya murid. Hasil karya murid dipajang pada mading seperti puisi, menggambar peta, menggambar sumber daya alam, menggambar komoditi alami, ada juga quotes cinta dan sambutan para murid.